Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, resensi buku yang akan saya bacakan ialah buku kumpulan kutipan hadis ya, untuk anak-anak ya. Ini buku ini bahasa Urdu, terbitan dari Nazarat Nashro Isyaat Qadian ya, di India ya. Judulnya ialah Arba'ina Atfal. Arba'in artinya 40, Atfal artinya anak-anak ya. Jadi 40 hadis mudah ya, mudah dipahami dan dihafal ya, untuk anak-anak ya. Jadi arba'ina atfal, 40 hadis mudah diingat dan dihafal atau dilafalkan ya, untuk anak-anak ya. Yang memilih atau yang menyusun ialah Hazrat Mir Muhammad Ismail Sahib, dibantu oleh Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahib ya. Beliau adalah sahabat Hazrat Masih Maud SAW. Jadi keduanya radhiyallahu taala anhuma ya. Ini terdiri dari 17 halaman ya, bahasa Urdu, dan cukup mudah ya dipahami. Dan memang resensi buku saya ini dalam rangka bukan untuk menerjemahkan penuh ya, tetapi dalam rangka menggiatkan motivasi untuk membaca buku-buku Ahmadiyah dalam bahasa aslinya ya, baik itu Urdu, Arab atau Inggris ya. Karena beberapa penulis Jemaat Ahmadiyah itu menulis dalam bahasa Urdu, ada yang menulis langsung dalam bahasa Inggris ya, ada yang dalam bahasa Arab ya. Ada juga terjemahan-terjemahan dalam bahasa Arab atau Inggris atau bahasa yang lain juga ada ya. Tapi kali ini yang saya angkat adalah 3 bahasa ini, karena 3 bahasa inilah yang saya ketahui ya, bukan saya kuasai, tapi saya tahu ya, sedikit banyak saya tahu. Buku ini dimulai dengan kata pengantar oleh Hazrat Mir Muhammad Ismail Sahib radhiyallahu taala anhu, dan beliau menyampaikan salah satu hadis ya, yang teks Arabnya ialah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Hadis mengenai 40 hadis disebutkan bahwa man taraka arba'ina haditsam ba'da mautihi fahuwa rafiqi fil jannah. Barang siapa yang meninggalkan ajaran ya, atau telah mengajarkan 40 buah hadis kepada orang-orang ya, paling sedikit 40 buah hadis, maka dia akan menjadi sahabatnya Rasulullah SAW di surga ya. Jadi orang-orang yang mengajarkan hadis-hadis minimal ya, paling sedikit 40 buah kepada orang-orang lainnya ya, itu insya Allah ya, dan dia insya Allah menjaga amal perbuatannya, insya Allah nanti akan menjadi teman-teman atau kawan-kawan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW di surga ya. Inilah yang memotivasi penulis atau penyusun buku ini ya, mengumpulkan 40 buah hadis mudah ya, untuk anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Saya mulai saja kutipan hadis-hadis singkat atau pendek yang mudah dipahami untuk anak-anak ya. Pertama adalah hadis yang berbunyi ad-dinun nasihah. Bahasa Urdunya ialah din ka khulasa khair hawahihe. Maksudnya ringkasan atau intisari dari agama ialah niat baik atau maksud baik atau nasihat yang baik. Hadis yang kedua, ijtanibul ghadab, yang terjemahan dalam bahasa Urdunya ialah sahat huzah se baco ya, jauhilah kemarahan ya. Kemudian hadis yang ketiga, addu zakatakum ya,
bayarlah zakatmu atau bayarlah zakat kalian. Hadis keempat, ihfaz lisanaka ya. Terjemah bahasa Urdunya ialah tu apni zaban ki hiwazadkar. Jagalah lisanmu ya, atau jagalah pembicaraanmu, atau kendalikanlah ucapanmu ya. Ini hadis pendek yang cukup mudah dipahami ya. Arhamukum, arhamukum. Ini hadis yang kelima. Kerabat kalian hendaklah disayangi ya. Ini salah satu hadis ya. Hadis keenam, arsyidu akhakum. Apa nih baiko hidayat karo. Berikanlah petunjuk atau arahkanlah ya saudara-saudara kalian ya. Maksudnya tentu sudah bisa dipahami, berikanlah nasihat-nasihat yang baik buat saudara-saudara kita ya. Arsyidu akhakum abne baiko hidayat karo. Hadis yang ketujuh, isfa'u tu jaru. Sifarishkia karo tumko sifarishka bi ajar milega. Jika engkau memberikan usulan yang baik dan membuat kemudahan buat orang, maka engkau akan mendapatkan pahala ya. Tentu jika orang yang mendapatkan rekomendasi itu adalah orang yang tepat atau berhak ya. Hadis yang ke-8, aslim taslim ya. Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat ya. Islamlah to tu harabi burai or nuksani se mahfuz ho jaiga. Masuk Islamlah atau amalkanlah Islam, niscaya engkau akan selamat atau terjaga dari kehancuran, keburukan dan kerugiannya. Aslim taslim. Aslim taslam ya. Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Aslim taslam ya. Ini sesuai tadi, saya koreksi lagi. Kemudian hadis yang ke-9, ati abaka abne babki itaatkar ya. Taatlah kepada ayahmu atau kepada di sini aba ya. Aba ini bapak ya atau ayah ya. Bab ki itaat aulad ke liye nah sirf saadat mandihe balke hakiki khair khawah or sahibi tajribah hone ki wajah se bi uski itaat mufid he. Ini ada penjelasan singkat bahwa dengan ketaatan pada ayah ya, itu akan mendapatkan kemudahan ya atau manfaat. Tentu di sini adalah nasihat-nasihat atau perintah-perintah yang wajar dan terbukti baik ya atau baik gitu. Hadis yang ke-10, takif wasum. Iktikaf me pet or sathi rozah birak. Maksudnya kalau kita beriktikaf hendaknya berpuasa ya. Maksudnya bukan beriktikaf lalu nggak berpuasa enggak, tapi sertailah iktikaf dengan puasa gitu ya. Iktikaf wa sum. Iktikaflah dan berpuasalah. Maksudnya sertailah iktikaf dengan puasa. Hadis yang ke-11, a'linun nikaha. Nikah iklan kesat kia karo. Maksudnya janganlah menyembunyikan pernikahan. Tapi beritahukanlah pernikahan tersebut ya. Atau iklan karo ini bahasa Urdu ya, ini semacam umumkanlah ya. Hadis yang ke-11, akrimish sya'ro. Balong ki izatkar. Maksudnya hormatilah rambut kepala ya. Rambut kepala di sini supaya kita bercukur itu dengan cukuran yang jangan berantakan ya, cukuran yang terhormat gitu. Hadis yang ke-13, al-a'lamu fil khawatim.
Longka dar daro madar anjam parahe. Ini terjemah bahasa Urdunya ya. Agar anjam achaho to samjo ke mal bi makbul hoge. Makbul hoge. Warana bekar he. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini dinilai dari akhirnya. Apakah akhirnya itu selesai atau apakah akhirnya itu baik atau bagus ya. Barulah bisa dinilai baik atau diterima ya. Hadis yang ke-14, usikum biljar. Me tumko hamsayah se naik suluk ki wasiat kartahu. Aku mewasiatkan, itu Nabi ya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW mewasiatkan agar berbuat baik kepada tetangga ya. Usikum biljar. Akrimu auladakum. Ini hadis yang ke-15. Hormatilah anak-anak engkau ya. Muliakanlah anak-anak engkau ya, bukan berarti dimanja ya. Perlakukan mereka dengan terhormat. Tingkatkanlah rasa percaya diri mereka ya, dalam kebaikan tentunya ya. Jangan sampai membuat mereka minder, membuat mereka terhina atau tidak berdaya atau tidak merasa percaya diri dan sebagainya. Jadi akrimu auladakum. Hormatilah anak-anakmu ya. Buatlah mereka merasa terhormat ya. Bukan dimanja dalam keburukan, tapi bagaimana mereka percaya diri dalam kebaikan dan kebagusan ya. Hadis ke-16, al-amanatu aizun. Amanat dari izzat he. Kepercayaan adalah kehormatannya. Jadi orang yang terhormat adalah orang yang menjaga kepercayaannya. Jadi kalau dia tidak bisa dipercaya ya, karena nggak bisa menjalankan kepercayaan dengan baik, maka dia akan turun derajat kehormatannya. Hadis yang ke-17, al-aimanu fal-aimanu. Dai taraf wala. Jadi kanan ya, arah kanan ya. Jadi ini sesuai sunnah Nabi, beliau mengutamakan perbuatan-perbuatan baik ya. Itu arah kanan dulu. Misalnya salaman ya, bersalaman dengan orang, beliau mengutamakan yang sebelah kanan. Dan seterusnya ya. Dalam berbuat baik atau misalnya masuk masjid, beliau utamakan kaki kanan dulu ya, masuk kaki kanan. Kalau keluar masjid, beliau kaki kiri dulu ya. Dan itu disertai dengan doa masing-masing ya, doa masuk masjid, doa keluar masjid dan sebagainya. Begitu juga dalam membagi makanan ya. Membagi makanan, beliau arah kanan dulu, baru kiri ya. Kemudian dalam musyawarah ya, dalam rapat, beliau mengutamakan orang-orang yang di sebelah kanan beliau untuk berpendapat dulu, baru seterusnya ya, sebelah yang lain. Hadis yang ke-18, Bajilul masyaikh. Huzur kongki takzim karo. Hormat takzimlah, bersikap takzimlah kepada para buzur, para sesepuh ya, tokoh-tokoh terhormat berusia lanjut ya, atau lebih tua dari kita ya. Hadis ke-19, ta'allamul yaqin. Belajarlah keyakinan ya. Belajarlah mengenai keyakinan, keimanan dan sebagainya. Hadis ke-20, tahabbu. Saling memberilah di antara kalian, nanti kalian akan saling menyayangi ya. Kebiasaan memberikan hadiah, memberi sesuatu kepada sesama ya, atau kerabat kita atau kawan kita dan sebagainya, atau sesama yang mungkin kita kenal ya, atau baru kita kenal, itu nanti akan meningkatkan kecintaan, cinta kasih atau rasa sayang. Hadis ke-21, at-ta'ziyatu marratun. Takziah itu sekali saja udah cukup ya. Maksudnya kita mengunjungi orang yang kena musibah, kematian keluarganya, itu satu kali saja sudah cukup ya. Sudah. Bila kita berkali-kali mengunjungi sampai berkumpul di rumah orang yang takziah lebih dari sekali, itu bisa mengarah ke
berlebihan ya, sikap berlebihan. Jadi at-ta'ziyatu marratun. Takziah mengunjungi orang kehilangan atau musibah itu satu kali saja sudah cukup. Hadis ke-22, al-khalatu walidatun. Khalah bi ma hihe. Bibi atau saudari ibu ya, itu seumpama ibu ya, seperti ibu ya. Jadi saudari-saudari dari ayah kita atau bibi-bibi kita ya, baik itu saudari ayah atau saudari ibu ya, itu seumpama ibu ya, kedudukannya seperti ibu ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa pada pokoknya adalah ibadah. Hadis ke-24, ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia adalah sawahnya akhirat ya. Maksudnya tempat bercocok tanam untuk akhirat adalah dunia ini, atau dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam dan nantinya kita menuai panennya di akhirat. Dan bercocok tanam yang dimaksud di sini adalah berbuat amal ya, amal baik, dan nanti buahnya akan insya Allah kita dapat di akhirat. 25, hadis ke-25, sumu tahsihu. Berpuasalah niscaya engkau akan sehat. Hadis ke-26, al-ainu haqqun. Nazarlakna syajhe. Ini terjemah bahasa Urdunya. Al-ainu haqqun. Jadi mata itu memiliki memiliki hak ya. Atau memandang adalah sebuah kebenaran ya. Ini semacam kalau kita maksudnya pandangan mata itu biasanya mencerminkan keadaan yang sebenarnya ya. Pandangan mata ya, itu ada hubungannya dengan kejiwaan yang sebenarnya ya. Jadi mulut mungkin mengatakan sesuatu ya, matanya menggambarkan hal lainnya. Jadi yang lebih kita percaya adalah matanya ya. 27, as-sabaru ridon. Sabar razi bak bikaza honeka namhe. Sabar, nama lain dari sabar ialah riza ya. Razi atau ridho ya. Ridho rela terhadap ketentuan kodo dan kodar ya, atau takdir ya. Nama lain dari sabar adalah ridho ya. Kerelaan menerima atau tidak menggugat apa yang terjadi sebagai takdir gitu ya. Hadis ke-28, al-muhtakiru mal'unun. Al-muhtakiru mal'unun. Golah ko rukne wala ke jab mahengga ho jae tab bacong hudaki rahmat se durhe. Aisa saks har mazhab और हर kaum ki nazar में वाकई mal'un है, उसकी नियत है बद है, यानी यह के लोग bukong marne lage to unse hub rupiah kamau. Jadi orang yang mencari keuntungan dari kesusahan orang lain atau mencari penghidupan dengan membuat susah orang lain lalu mendapat untung dari susahnya orang lain adalah sebuah laknat ya, atau keterkutukan ya. Jadi ini semua bangsa, semua agama pasti mengutuk hal ini ya. Jadi naudzubillah ya, ada orang yang membuat orang lain susah, atau ada orang susah yang dicari, yang diserap atau ditindas, atau ada orang susah atau orang yang kesusahan tapi dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh orang lain dan orang ini mendapat keuntungan dari penderitaan orang tersebut ya. Ini adalah sebuah mal'unun, mencari kehidupan atau mencari uang dengan cara membuat orang yang susah itu dimanfaatkan adalah perbuatan terkutuk ya. Naudzubillah min dzalik.
Hadis ke-29, al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim adalah saudara dari muslim yang lain. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Hadis ke-30, al-mat'unu syahidun. Orang yang mendapat kematian karena terkena penyakit wabah taun adalah orang yang syahid, ya. Jadi ada beberapa kategori syahid ya, buat orang yang meninggal karena penyakit atau sakit wabah, ya. Hadis ke-31, la wasiyata liwarithin. Waris kelie wasiat manahe. Untuk orang yang mewariskan itu wasiat itu terlarang, ya. Artinya di sini Johud syar'i waris ho jaise peta bab ya biwi. Uskelie masjid wasiat karni manahe. Diska hisa syar ne hud mukarar kardia ho uskelie warasah se ziyadah ki wasiat karnina jaise. Jadi dalam Islam ada kategori-kategori memberikan warisan, ya. Itu kerabat dekat dulu, ya, keluarga dekat dan sebagainya. Apabila kita memberikan wasiat melebihi kepada kerabat utama, ya, misalnya ayah, anak, ya, istri dan sebagainya, itu sebuah perbuatan yang terlarang, ya. Bila kita tidak mengutamakan keluarga dekat kita dulu, gitu, ya. Atau kita membuat wasiat di mana kita memberikan yang lebih banyak kepada di luar kerabat utama, gitu, ya. Jadi ada kerabat-kerabat utama yang bagian wasiatnya harus ada ukurannya, ya. Misalnya anak, ya, ayah, ya, atau istri, ya. Kemudian bagian-bagian mereka itu sudah ditetapkan, ya. Jadi apabila kita membuat wasiat melebihi jumlah dari yang ditetapkan, itu adalah perbuatan yang najais, ya, tidak diperbolehkan, ya. Jadi tiap-tiap ahli waris, tiap-tiap orang yang mendapatkan warisan itu sebenarnya jumlahnya udah ditetapkan. Bila mana kita membuat wasiat, ya, sebelum meninggal membuat pesan-pesan tertulis di mana si Anu dapat gini, si Anu dapat ini, si Fulan dapat ini, yang mana melebihi jumlah yang ditetapkan sesuai syariat, maka ini sebenarnya hal yang tidak diperbolehkan, ya. Nah, penjelasan mengenai hadis ini insya Allah akan kita kaji lebih dalam, ya. Intinya yaitu tadi kita mengutamakan memberikan wasiat kepada mereka yang sudah ditetapkan dan mereka kerabat utama, ya, keluarga utama, ya, dulu, ya. Jadi tidak boleh kita membuat wasiat yang mana melebihi yang sudah ditetapkan tadi, gitu, ya. Saya kira pembahasan hadis ini akan kita lanjutkan di season yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.